Suamiku ternyata orang kaya. Bagian 25. Aku ingin kita bicara selayaknya teman, atau antara kakak dan adik. Apa kau bisa menuruti itu? Iya, Tuan. Ivan tersenyum tipis. Leon meraih gelas itu dan menggoyangkannya. Seharusnya kita minum wine ya. Ivan kembali hanya tersenyum dan menuangkan lagi soda itu ke gelas Leon. Ivan. Iya, Tuan. Apa istriku hidup dengan baik? Iya, Tuan. Walaupun terlihat lebih murung dari biasanya. Ivan menjawab sedikit berat. Kau tahu, kenapa aku selalu memerintahkan orang untuk mengirim barang-barang manis untuknya? Aku takut, Ivan. Dia akan mengira aku pria yang sudah mencapakannya. Dan dia akan membenciku karena itu. Leon menghela nafas, membiarkan rasa sesak itu menguasai relung hatinya untuk sejenak. Ivan, menurutmu apa dia akan berpaling dariku karena lelah? Walau aku sudah memberikan hadiah-hadiah untuknya. Maaf, Tuan. Boleh saya berbicara dengan mengambil contoh dari diri saya sendiri? Tanya Ivan seraya menuangkan soda ke gelas Leon. Jawab Leon sambil meraih gelas itu. Saya rasa apa yang Tuan lakukan itu jauh lebih baik daripada diri saya, Tuan. Pandangannya tertuju pada botol yang berada di tangannya. Leon pun meraih botol itu dari tangan Ivan dan menuangkannya di gelas milik sekretarisnya. Terima kasih, Tuan. Ivan menangguknya. Leon menanyakan lagi. Oh, aku penasaran dengan masa lalumu. Soal kau yang punya mantan kekasih. Aku sempat menganggapmu sangat kaku dengan seorang gadis. Jadi sangat mustahil sepertinya kau memiliki kekasih. Ivan tersenyum tipis. Memang benar, saya pernah memiliki kekasih. Kekasih yang lumayan barbar jika bisa saya visualkan. Bahkan dulu dia yang menyatakan perasaannya. Ivan terkekeh saat mengingat senyum Dayu yang melamarnya. Dengan karet gelang bekas untuk menjepret cicak di dinding perpustakaan. Tepatnya di atas Ivan waktu itu. Aku penasaran bagaimana pertemuanmu dengan kekasihmu dulu. Hanya karena cicak dan karet gelang tuh. Maksudmu? Ivan sedikit ragu karena pembahasan ini sudah terlalu dalam. Sehingga membuatnya kembali merasakan kerinduan terhadap mantan kekasihnya itu. Ivan. Iya, Tuan. Ceritanya sangat panjang. Akan sulit saya memulainya. Yang pasti dia membuat saya terkejut waktu itu. Karena tiba-tiba menarik karet dengan kedua jarinya lalu membidik ke arah saya. Ternyata sasarannya adalah cicak yang berada di dinding tepat di atas kepala saya. Dan dengan karet itu juga dia mengajak saya menikah. Lalu apa kau langsung menerimanya? Saya hanya menganggap dia wanita gila. Namun dia benar-benar serius mengejar saya. Hingga saya jatuh cinta padanya. Leon menuangkan soda itu lagi. Lalu kenapa kalian putus? Kami belum pernah ada komitmen untuk berpisah, Tuan. Hanya saja, Tuan Besar memberikan penawaran kuliah di Paris pada ayah saya. Dan pada malam itu sebenarnya kami akan bertemu. Dan saya sudah menyiapkan sebuah cincin untuknya. Ivan terdiam sejenak. Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Kau tidak bisa melanjutkannya? Ivan mengangkat kepalanya. Terlihat matanya yang sudah berkaca-kaca. Pria itu terkekeh lalu mengusap kedua matanya. Maaf, Tuan. Saya terbawa suasana. Lanjutkan, Ivan. Iya, kekasih saya itu pasti sudah menunggu saya lama. Sementara saya langsung berangkat ke Paris malam itu juga. Leon menghela nafas lalu menyandarkan kepalanya. Itu sebabnya kau bilang bisa memahami perasaanku. Jadi, kau juga mengalami itu. Hening untuk beberapa saat hingga Ivan menuangkan kembali soda di gelasnya. Dan kembali meminumnya. Sepertinya yang tadi hanya Leonard yang mengalami kegalauan. Kini Ivan pun sama. Maaf. Sementara pria di hadapannya mengangkat kepala. Maafkan ayahku yang sudah membuatmu berpisah dengan kekasihmu itu. Ah, Tuan. Jangan bicara seperti itu. Tuan Besar itu sangat baik. Sungguh. Dan saat saya dipercaya untuk dijadikan sekretaris Anda, saya benar-benar merasa beruntung sekali. Sungguh, Tuan. Leon tersenyum. Ia menuangkan minumannya di dua gelas yang berbeda. Untuknya dan untuk Ivan. Lalu mengangkat satu gelas itu.
Ayo bersulang, Ivan. Saat aku bertemu dengan Kinar nanti, kuharap kau juga akan bertemu dengan kekasihmu lagi. Ivan membalas senyum itu lalu mengangkat gelasnya juga, dan menempelkan gelas mereka hingga mengeluarkan suara dentingan kecil setelahnya. Keduanya terkekeh merasa lucu saja. Biasanya orang-orang akan minum wine, tapi mereka hanya minum soda. Namun mereka tetap merasa puas setelah meminum itu. Hingga botol berisi 2 liter soda itu pun habis diminum keduanya. Di negara yang berbeda, Kinar baru saja pulang, pukul 9 malam. Tubuhnya benar-benar letih, dengan kepala yang sedikit pening. Ia pun berlari menuju toilet untuk membuang isi perutnya hingga beberapa saat. Lalu menyandarkan tubuhnya di dinding kamar mandi, akibat rasa lemas itu. Aku mual sekali. Apa asam lambungku kambuh? Kinar memegangi perutnya yang merasa tak enak. Sebaiknya aku istirahat saja. Sembari berjalan menuju kamar Mas Tara. Ya, sudah beberapa hari ini ia memutuskan untuk tidur di sana. Karena bantal dan spray yang dipakai Mas Tara benar-benar memunculkan aroma tubuh pria itu. Sehingga membuatnya merasa lebih nyaman di sana. Awal pertemuan yang benar-benar berkesan bagi Kinara. Sehingga membuatnya merasakan bahagia. Bahkan ia pun tak henti-hentinya berkirim pesan dengan Dayu. Sejak 2 hari terakhir. Entah kenapa tetap ada saja bahasan asik yang membuat mereka semakin larut dalam obrolan itu. Saat ini tengah sepi pelanggan, Kinar pun menghentikan sejenak chattingnya dengan Dayu. Dan memutuskan untuk merebus air lagi. Karena termosnya sudah hampir kosong seluruhnya. Hingga tiba seorang pria yang membuatnya mendengus. Hei, bagi uang di sini. Pintas si babi ikut yang baru saja kena PHK dari sekretaris Zofi. Sementara Kinar hanya diam saja, tidak peduli. Hai Jalang, kau tuli ya? Meminta uang padaku. Tutup mulutmu itu, tidak usah banyak bertanya, dan berikan saja untukku cepat. Gani menggebrak-gebrak meja itu. Wanita Jalang ini ya? Gani hendak memukul Kinara. Kurang ajar. Mengerang saat merasakan ada seseorang yang baru saja memukul kepalanya dari belakang dengan keras. Sehingga membuat dia kesal, lalu menoleh ke belakang. Apa? Dayu sudah berdiri di belakangnya sambil berkacak pinggang. Tatapan kesal si babi got pun sudah berubah menjadi tatapan terpesona. Ya ampun, ada bidadari yang telah menembakkan panah cinta melalui kepala bagian belakangku. Gani tersenyum dengan sangat menjijikan. Kinar pun melepaskan earphone-nya. Kak Dayu terkejut karena tiba-tiba ada wanita itu di warungnya. Sementara Dayu melambaikan tangannya namun tetap menatap tajam ke arah Gani. Apa yang kau lakukan? Hendak memukul adik manisku ya? Adik manis? Maksudnya calon adik iparmu? Ya ampun, kau sudah mengakui akan menjadi calon istriku ya? Kuterima dengan senang hati. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Gani. Kenapa menamparku sayang? Enyah kau, aku punya penyakit psikopat yang akan kumat jika melihat pria jelek sepertimu. Pria jelek apa pria imut? Dayu terkekeh. Ia memutar tubuhnya lalu melakukan tendangan memutar dan hanya mengarahkan kakinya ke ulu hati Gani. Dan berhenti di sana. Kau mau aku benar-benar menembakmu? Mengedipkan mata dan sebuah tendangan keras pun ia luncurkan. Gani memegangi ulu hatinya. Tendangan itu mengenai tepat di sana. Sehingga membuat Gani sedikit terpental dan jatuh dalam posisi duduk. Menepuk-nepuk kedua telapak tangannya lalu berjalan 2 langkah. Dan menaikkan satu kakinya di kursi plastik. Mau lagi? Biasanya yang kedua adalah bagian yang bisa membuatmu merasa linu sebagai seorang pria. Dayu tersenyum sinis. Gani refleks menutupi bagian intimnya. Lalu beranjak dan lari terbirit-birit. Lemah. Rutupnya, ia pun menurunkan kakinya. Au, pegal. Gumamnya lalu menoleh ke arah Kinara yang sudah mematung dengan mulut yang terbuka lebar. Terkekeh sembari menggaruk keningnya dan berjalan mendekati meja saji.
lalu meletakkan telapak tangannya di depan wajah Kinara, lalu menggoyang-goyangkannya. Woi, sadar. Ah, ya ampun. Kinar melepaskan apron di tubuhnya lalu mendekati Dayu. Wah, kau kak, kau menghajar babi got itu dengan sangat keren. Aku itu mantan atlet karate, pemegang sabuk hitam dan 3. Jawabnya dengan bangga. Wah, luar biasa. Jangan memujiku, aku jadi malu. Ia pun mengeluarkan permen karet dari sakunya dan menyerahkannya pada Kinara 1. Kakak senang sekali makan permen ya? Kinar menerimanya. Berjalan menuju bangku sembari membuka bungkusan permen karet itu dan memasukkannya ke mulut. Oh, kakak mau minum apa? Kubuatkan gratis untuk kakak. Apa saja? Pandangannya memburu ke sekeliling warung, dengan Kinar yang langsung bersemangat menuju meja saji untuk membuatkan minuman terbaik bagi Dayu. Ini warungmu, Dik? Oh, iya kak. Aku sempat mengira kalau aku salah alamat loh. Pandangannya masih berkelana. Kakak tidak salah karena aku memberikan alamat yang benar kok. Kinar membawa 1 gelas es kopi untuk Dayu dan meletakkan itu di dekatnya. Aku sempat terkejut. Padahal setengah jam yang lalu aku baru mengirim alamatku. Kakak sudah datang. Memangnya kakak tidak praktek? Menyeruput minuman itu langsung melalui bibir gelas. Padahal sudah ada sedotan di sana. Haus ya. Dan minuman itu langsung habis diminum Dayu. Dayu meletakkan gelas itu. Jam praktekku nanti sore. Dan tadi aku habis memantau proses operasi sesar. Berapa pasien kak? 5. Makanya aku lelah sekali sebenarnya. Dayu menggerak-gerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Wah, pantesan. Mau ku isi lagi minumannya? Air putih saja, Dik. Yang dingin ya. Oke. Kinara bersemangat sembari berjalan cepat. Dayu duduk menyandar sembari menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Ia mengamati Kinara. Dia punya black card, tapi warungnya sesederhana ini. Padahal jika dia ingin membeli restoran mewah juga bisa. Kalau dibilang tidak asli, tapi faktanya dia bisa membayar makanan itu. Aku jadi penasaran siapa sebenarnya gadis ini. Ini kak. Kinar meletakkan gelas air dingin di dekat Dayu. Terima kasih. Menyeruput sedikit lalu meletakkan lagi gelas itu. Apa kau baik-baik saja? Kau terlihat pucat. Apa memang wajahmu seperti itu? Aku baik-baik saja. Hanya sedari tadi pagi aku sudah muntah-muntah sebanyak 5 kali. Sudah sejak beberapa hari belakangan ini sih. Tuturnya bernada manja seperti tengah berbicara pada seorang kakak. Lalu menurunkan kepalanya bertopang pada meja. Dayu mengusap-ngusap kepalanya. Kasihan, mau kau beri pereda mual muntah? Aku bawa kok, tapi itu untuk ibu hamil. Hei, kau bilang kau sudah bersuami kan? Lanjutnya secara tiba-tiba, sehingga membuat Kinara terkejut. Iya, sudah kak. Kinar mengelus dadanya akibat terkejut. Kapan terakhir kali kau berhubungan dengan suamimu? 2 minggu yang lalu, lebih 3 hari lah. Kapan terakhir kau menstruasi? Sebelum berhubungan pertama. Fix. Tunggu sebentar. Ia pun mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya. Coba cek dengan ini. Ia menyerahkan alat tes kehamilan. Ini? Alat tes kehamilan. Coba kau cek, Dik. Tapi bagusnya besok pagi, karena kandungan HCG pada air senimu akan lebih bekerja akurat di urin pertama di pagi hari. Ucapnya kembali meraih gelas berisi air mineral itu dan meminumnya. Kinara masih bengong, memandangi alat tes kehamilan yang berada di tangannya. Masa iya aku hamil? Tapi kalau iya, bagaimana ini? Sedangkan Mas Tara tidak ada. Dik? Iya kak. Kau baik-baik saja? Iya kak, terima kasih. Sama-sama. Mereka pun melanjutkan obrolannya hingga sore menjelang di mana Dayu pun berpamitan. Karena ia harus kembali ke rumah sakit yang tidak jauh ternyata dari tempat tinggal Kinara. Di esok harinya, Kinara sedikit ragu menanti hasil dari alat tes kehamilannya.
Ia hanya mondar-mandir di dalam kamar mandi itu. Padahal tidak menunggu lama hasilnya sudah keluar. Namun entahlah dia sangat ragu untuk mengangkat alat tes kehamilannya itu. Dan akhirnya Kinar pun mengangkat tes packnya, lalu melihat hasilnya. Bersambung.